motivasi dan inspirasi. Sahabat sukses, kembali bersama saya Sahari dalam motivasi dan inspirasi. Sahabat sukses, setiap manusia mempunyai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka wajib bekerja. Baik bekerja secara mandiri, yang kita sebut sebagai wira swasta, ataupun dia harus bekerja kepada orang lain. Kalau dia bekerja kepada orang lain, berarti secara langsung dia akan memiliki seorang pimpinan. Seorang pimpinan yang baik akan mengayomi bawahannya. Sebaliknya, seorang pimpinan yang tidak baik akan menjadikan seorang bawahannya atau bawahannya itu hanya sebagai pekerja. Baik tidaknya seseorang tergantung kepada etika yang ditanamkan dari awal. Apabila etikanya tidak baik, dapat kita nilai ketika kita memberinya jabatan atau kekuasaan. Jika diberi kekuasaan atau jabatan, etikanya baik berarti tertata dengan baik dari awal. Sebaliknya, kalau dia menggunakan atau salah menggunakan wewenangnya, berarti memang dari awal etikanya tidak terdidik dengan baik. Untuk itu, 5 hal yang harus diketahui oleh seorang pimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tegas. Seorang pemimpin harus tegas, tanpa pilih kasih. Siapapun dia, termasuk orang dekat maupun saudara kandungnya, harus juga bersikap tegas pada mereka. Sikap tegas tidak perlu ribut kepada mereka, tetapi tegas artinya kita menjalankan semua prosedur perusahaan yang telah digariskan. Itu yang disebut dengan tegas. Yang kedua adalah komunikasi. Walaupun mereka itu bawahan kita, mereka juga harus diperlakukan dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Mereka juga manusia yang mempunyai harkat dan martabat dan mempunyai harga diri, dan mereka harus diperlakukan dengan baik. Maka berbicaralah atau komunikasilah yang baik dengan bawahan Anda. Kalau mereka mempunyai prestasi yang baik, hargailah mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pisahkan antara pribadi dengan dinas. Seorang pemimpin harus bisa melihat mana yang porsi pribadi dan mana yang porsi dinas. Kalau kedua itu dicampur adukkan, maka itu akan membawa malapetaka buat perusahaan. Seorang pemimpin atau seorang pemimpin kalau tidak menyukai bawahannya di luar secara pribadi, bukan berarti dia harus membencinya di dalam dinas. Kalau di dinas dia mempunyai etika yang baik dan dapat bekerja dengan baik, maka seorang pemimpin mempunyai kewajiban untuk mempromosikannya ataupun menaikkan gajinya agar hidupnya akan jauh lebih layak lagi. Sebaliknya, kalau di dinas, seorang pemimpin tidak boleh membawa permasalahan-permasalahan dinas itu keluar, karena permasalahan itu terjadi dalam kerja. Konflik yang terjadi di dunia dinas, bukan dunia pribadi. Maka kedua hal itu harus dipisah sejauh-jauhnya. Yang keempat adalah objektif. Seorang pemimpin harus bersikap objektif. Artinya, dalam kenaikan gaji atau kenaikan jabatan ataupun bonus, kalau karyawan tersebut walaupun kita tidak menyenanginya, dia bagus dalam kerjanya, kita harus mempromosikannya, menilainya secara objektif. Kita harus mengakuinya bahwa dia itu bagus, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Itulah penilaian secara objektif. Yang kelima adalah perhatian dan kasih sayang. Seorang pemimpin harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang yang dipimpinnya, karena mereka bekerja untuk Anda. Anda tidak perlu hal-hal yang lebih muluk-muluk. Kadang-kadang seorang karyawan dia hanya membutuhkan perhatian. Seorang pemimpin datang kepada mereka pada saat mereka sedang bekerja, berbincang-bincang dengan mereka, itu sebenarnya sudah cukup. Itu adalah memberikan semangat, motivasi kepada mereka. Itu adalah memberikan satu kebanggaan yang luar biasa kepada mereka. Mungkin kita bisa juga ada satu saatnya kita ajak mereka untuk makan bersama-sama,
membeli gorengan ataupun minuman, duduk bersama dan bercerita dan mendengarkan keluh kesah dari mereka. Itu adalah salah satu bentuk perhatian kita terhadap mereka. Itu 5 hal ini harus diketahui oleh seorang pemimpin agar perusahaan yang dipimpinnya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga mereka yang sebagai pimpinan dapat melaksanakan 5 hal ini dan orang-orang yang dipimpinnya akan lebih berbahagia dan simpati terhadap cara kepemimpinan tersebut. Terima kasih atas perhatian. Semoga semua berbahagia. Terima kasih. Salam sukses dan belajar secara berkesinambungan untuk menjadi yang terbaik. Luar biasa.